Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa harga sebuah batu safir biru bisa begitu bervariasi? Kenapa ada yang harganya puluhan juta, tapi ada juga yang sampai miliaran rupiah per karatnya? Nah, hari ini kita akan membongkar rahasia di balik valuasi salah satu permata paling dicintai di dunia ini. Menentukan harga safir biru itu bukan sekadar hitungan matematika biasa, tapi lebih mirip seni evaluasi matriks yang rumit, di mana setiap faktor saling terkait. Tidak seperti berlian yang punya standar harga baku lewat Rappaport List. Harga safir ditentukan oleh konsensus pasar global yang didasarkan pada apa yang saya sebut hierarki kelangkaan. Ada 5 variabel utama yang menjadi penentu nilai sebuah safir. Mari kita bahas satu persatu. Variabel pertama, dan yang paling dominan, adalah warna. Percaya atau tidak, warna memegang porsi 60 hingga 70% dari total nilai batu. Ini adalah faktor terpenting. Pasar menilai warna dari 3 dimensi: hue atau rona warnanya, tone atau tingkat kegelapannya, dan saturation atau kepekatan warnanya. Lalu, warna seperti apa yang paling mahal? Jawabannya adalah vivid blue atau yang sering disebut royal blue. Warna biru ini harus punya saturasi yang kuat, pekat, tapi tidak terlalu gelap sampai terlihat hitam atau inki. Warna birunya harus murni, atau boleh punya sedikit sentuhan ungu atau violetish blue yang justru menambah keanggunannya. Sebaliknya, harga safir bisa jatuh drastis jika ada warna sekunder yang mengganggu. Contohnya, kalau ada semburat abu-abu, batunya akan terlihat kusam dan mati. Atau kalau ada semburat hijau, kesannya jadi terlihat murahan. Di pasar, ada juga istilah dagang yang sangat berpengaruh secara psikologis. Istilah seperti cornflower blue, yaitu biru lembut seperti bunga yang biasanya diasosiasikan dengan safir dari Kashmir atau Salon. Dan royal blue, biru yang dalam dan berwibawa khas safir Burma, secara otomatis bisa mendongkrak harga pasar secara signifikan hanya karena nama predikatnya. Sekarang, kita masuk ke variabel kedua yang efeknya paling brutal dalam menentukan harga, yaitu status perlakuan atau treatment. Di era modern ini, sebagian besar safir di pasaran sudah melalui proses pemanasan atau heat treatment. Tujuannya apa? Untuk memaksimalkan warna dan kejernihannya. Ini sudah jadi standar industri. Kasta tertinggi adalah safir unheated atau nomor heat. Ini adalah safir yang sudah dibuktikan oleh laboratorium gemologi terpercaya bahwa ia tidak pernah melalui proses pemanasan apapun. Safir seperti ini adalah anomali alam yang sangat langka. Karena kelangkaannya, safir nomor hit dengan kualitas visual yang sama persis dengan safir yang dihit. Harganya bisa 300% hingga 500% lebih mahal. Ini adalah segmennya para kolektor sejati dan investor murni. Di bawahnya ada safir heated atau HH. Ini adalah safir yang dipanaskan secara standar, tanpa ada tambahan residu kimia berat atau kaca. Ini adalah standar untuk perhiasan fine jewelry. Harganya jauh lebih terjangkau, stabil, dan bisa diterima pasar luas. Namun, tentu saja tidak punya nilai kelangkaan setinggi safir nomor hit. Lalu ada kategori terbawah, yaitu diffused atau glass filled. Ini adalah safir yang kualitasnya rendah, lalu diisi dengan kaca timbal atau pewarna untuk memperbaiki penampilannya. Di pasar permata elit, batu seperti ini sering dianggap sampah dan nilainya nyaris nol dalam konteks investasi. Jadi, selalu pastikan Anda tahu status treatment safir yang Anda beli. Variabel ketiga, yang tidak kalah penting adalah asal geografis atau origin. Sama seperti properti mewah atau anggur premium, lokasi tambang asal sebuah safir adalah merek yang menentukan gengsi dan harganya. Status paling legendaris dipegang oleh safir dari Kashmir dan Burma atau Myanmar. Safir dari dua lokasi ini dianggap sebagai heritage asset atau aset warisan. Bahkan, safir asal Burma bisa punya harga 50-100% lebih tinggi dibandingkan safir dari Salon dengan kualitas visual yang identik. Lalu ada Salon atau Sri Lanka, ini adalah tulang punggung pasar safir dunia. Salon menawarkan keseimbangan terbaik antara keindahan, ketersediaan, dan harga. Safir Salon sangat direkomendasikan untuk segmen bisnis perhiasan kelas menengah ke atas. Kualitasnya top, tapi harganya tidak seastronomis Burma atau Kashmir. Pemain baru di pasar adalah safir dari Madagaskar dan beberapa negara Afrika. Kualitas materialnya sebenarnya bagus, bisa menyaingi Salon. Namun, secara persepsi pasar, harganya masih berada di bawah Salon. Origin benar-benar memberikan nilai premium yang signifikan. Selanjutnya, variabel keempat adalah kualitas kristal dan potongan, atau clarity dan cut. Berbeda dengan berlian yang menuntut kejernihan nyaris sempurna, pasar safir lebih toleran terhadap inklusi atau serat alami, selama serat itu tidak mematikan kilau atau laster batunya. Justru yang lebih penting adalah luster dan brilliance-nya. Batu yang terlihat hidup, yang bisa memantulkan cahaya dengan tajam dan berkelip,
atau sparkling akan selalu dihargai lebih mahal daripada batu yang mungkin lebih bersih, tapi penampilannya mengantuk atau sleepy. Nah, dalam hal potongan, ada satu kesalahan fatal yang harus dihindari, yaitu windowing. Ini terjadi ketika bagian tengah batu terlihat tembus pandang seperti kaca jendela. Ini akibat dari proporsi potongan yang terlalu datar di bagian bawahnya. Windowing yang parah akan mengurangi saturasi warna secara visual dan secara otomatis bisa mendiskon harga pasar sampai 30 hingga 40%. Jadi, potongan yang baik adalah kunci untuk memaksimalkan keindahan dan harga safir. Terakhir, variabel kelima adalah bobot karat atau karat weight. Harga safir tidak naik secara linear, tapi eksponensial. Artinya, harga per karat untuk safir 3 karat jauh lebih tinggi daripada harga per karat untuk safir 1 karat. Meskipun kualitasnya sama, ini karena kristal safir yang besar dan berkualitas sangat sulit ditemukan di alam. Ada titik-titik psikologis di pasar yang disebut magic sizes, yaitu pada bobot 3 karat, 5 karat, dan 10 karat. Begitu sebuah safir berkualitas game quality menyentuh angka-angka ini, harga per karatnya akan melompat secara dramatis ke tingkat premium. Jadi, semakin besar ukurannya, semakin langka, dan semakin mahal harga per karatnya. Jadi, setelah memahami kelima variabel ini, warna, treatment, origin, clarity, dan cut, serta syarat weight, apa kesimpulannya untuk Anda yang mungkin tertarik berbisnis atau berinvestasi di safir? Bagi Anda yang menyasar segmen pasar menengah ke atas, sweet spot atau titik paling menguntungkan ada pada safir. Ceylon dari Sri Lanka dengan status heated warna, royal blue atau cornflower blue yang indah, dan potongan yang presisi untuk meminimalkan windowing. Kategori ini menawarkan visual yang mewah dan prestisius tanpa harus membayar harga astronomis seperti safir. Unheated dari Burma. Ini memberikan margin keuntungan yang sehat bagi pebisnis dan tetap memiliki nilai jual kembali yang baik di mata konsumen. Semoga penjelasan mendalam ini membantu Anda lebih memahami dunia safir biru yang menakjubkan. Memahami kelima pilar ini adalah kunci untuk membuat keputusan yang cerdas, baik saat membeli, menjual, ataupun sekadar mengagumi keindahannya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya seputar dunia permata. Sampai jumpa di video berikutnya.